Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Cokle. Di video kali ini saya mencoba merangkum film lawas yang dibintangi oleh kakek saya sendiri, yaitu John Rambo. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah berfokus kepada seorang lelaki yang bernama John Rambo. Diketahui Rambo ini adalah seorang mantan veteran perang Vietnam yang paling disegani, ditakuti, dan diwaspadai oleh musuh-musuhnya saat masih aktif jadi tentara. Kehebatan berperangnya tidak perlu diragukan lagi. Rambo mampu menghabisi musuh-musuhnya dengan seorang diri. Maka dari itu, ia dijuluki oleh atasannya sebagai mesin pembunuh. Terlihat kini Rambo sedang mengunjung suatu desa yang di sana ia bermaksud untuk menemui sahabat dekatnya sesama veteran perang untuk menjaga tali silaturahmi karena mereka sudah lama tidak bertemu. Namun sesampainya di sana Rambo harus dapat kabar duka karena sahabatnya itu sudah meninggal dunia 1 tahun lalu akibat penyakit yang dideritanya. He died. Died how? Died last summer. All that orange stuff that spread it cancer. Rambo yang tidak punya kenalan lagi di sana selain sahabatnya, ia lalu memutuskan untuk mencari tempat penginapan agar ia bisa berteduh di malam itu. Namun di tengah perjalanannya, ia tidak sengaja bertemu dengan kepala sheriff di kota itu yang bernama Willie. Nampaknya Willie tidak senang dengan kedatangan Rambo karena melihat penampilannya seperti orang gelandangan. Di sini Willie memberi tumpangan kepada Rambo untuk membawanya keluar dari kota itu. Portland is south. You said you were headed north. Boring. You got a whole bunch of guys like you in this town. Why are you pushing me? In fact, you might say it's boring. Sesampainya di perbatasan kota, Willy lalu menurunkan Rambo di sana dan memperingati Rambo kalau ia tidak boleh lagi masuk ke kotanya karena itu sangat mengganggu pemandangan di sana. Namun di sini Rambo tidak mendengarkan perkataan Sheriff Songong itu. Ia lalu berjalan kembali menuju ke kota itu karena ia merasa kalau ia cuma mencari tempat penginapan dan tidak ingin mengganggu siapapun. Willy yang melihat Rambo berjalan lagi ke kotanya, ia dengan emosinya langsung menangkap Willy dengan alasan yang tidak jelas. Good morning, Arthur. Sesampainya di kantor polisi, mereka memperlakukan Rambo dengan sangat tidak manusiawi. Terlihat mereka bukan malah memeriksa Rambo sebagai pendatang, mereka malah memperlakukan Rambo seperti kriminal. Yang itu membuat Rambo teringat tentang masa lalunya saat masih aktif jadi tentara. Namun di sini Rambo mencoba mengendalikan emosinya karena sedari awal kedatangannya tujuannya tidak untuk membuat kekacauan. Hey, Preston! Damn, this boy is hard to get a hold of. Namun lama-kelamaan perlakuan sheriff itu sudah kelewat batas. Rambo yang tidak tahan lagi dengan perlakuan mereka, ia lalu memutuskan untuk membantai mereka karena perlakuan mereka sudah membangunkan seorang mesin pembunuh yang paling ditakuti di masanya. Setelah berhasil menemukan para sheriff di sana, ia lalu kabur ke tengah hutan untuk menghindari kejaran si Willy. Namun di sini Willy tetap mengejar Rambo karena sudah berani menghabisi anak buahnya. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Willy, Rambo yang tidak punya baju untuk menghangatkan tubuhnya, ia lalu membuat baju sendiri dari kain bekas yang ada di sana. Karena melihat Willy pasti akan memburunya.
Dan benar saja, Willy yang masih tidak terima dipermainkan oleh Rambo, ia lalu mengutus helikopter dan seorang penembak jitu untuk membunuh Rambo karena ia kira Rambo cuma seorang warga sipil biasa. Di sisi lain, Rambo yang dari tadi berusaha menghindar dari kejaran mereka harus terpojokkan oleh jurang yang sangat dalam. Namun melihat anak buah Willy semakin dekat, mau tidak mau ia harus menuruni jurang itu agar bisa selamat dari kejaran mereka. Sniper yang melihat Rambo ada di jurang itu tanpa ampun ia menembaki Rambo untuk bisa membunuhnya. Namun dengan pengalaman perang yang Rambo miliki, ia tidak kesulitan untuk menghindari serangan tersebut dan ia memutuskan untuk terjun dari jurang itu karena ia tidak punya pilihan lain lagi. Setelah berhasil membunuh si sniper, Rambo lalu ingin menyerahkan diri kepada mereka karena sedari awal Rambo cuma ingin hidup bebas. Namun di sini mereka tidak peduli dengan hal itu, mereka tetap saja menghujani Rambo dengan peluru. Melihat niat baiknya ditolak, kini Rambo memutuskan untuk berperang dengan mereka karena sudah membangunkan mesin pembunuh yang sudah lama tertidur. Di sisi lain, Willy dapat kabar bahwa yang diburu Willy sekarang bukan sembarang orang, melainkan ia mantan veteran perang Vietnam yang pangkatnya sudah pangkat tertinggi dan sudah menjadi pahlawan negara. Namun di sini Willy tetap ngotot untuk memburu Rambo karena ia akan berpeluang besar untuk menjadi orang yang disegani di sana karena sudah menangkap Rambo sebagai kriminal. Ditambah, ia ingin balas dendam atas kematian anak buahnya. Dengan bantuan anjing pelacak, Willy dan anak buahnya menelusuri hutan di sana. Dan tidak lama dari itu, mereka melihat sosok hitam lagi berdiri di rialah. Dan tidak lama dari itu, mereka melihat sosok hitam yang lagi berdiri dari kejauhan. Tanpa ampun, mereka langsung menembakinya. Namun setelah melihat lebih jernih, ternyata sosok itu hanya sekedar orang-orangan biasa yang sengaja ditaruh oleh Rambo agar bisa mengecoh mereka. Melihat itu, Willy lalu menyuruh anak buahnya untuk mengecek di sana. Namun setelah itu, tiba-tiba sekarang mereka sudah mengerti siapa yang mereka hadapi sekarang. Tanpa ampun, Rambo membantai satu persatu anak buah Willy. Setelah Rambo berhasil mengalahkan anak buah Willy, kini tinggal giliran Willy untuk dihabisi. Namun di sini Rambo memilih untuk membiarkan Willy hidup karena ia tahu kalau ia sampai membunuhnya, dia akan menjadi buronan paling dicari di negaranya. Ditambah ia tidak mau urusan lagi dengan siapapun karena ia ingin menghabisi sisa hidupnya untuk menjadi orang biasa pada umumnya. Tidak lama dari itu, kini terlihat semua awak media datang ke sana untuk meliput kejadian itu. Mengetahui itu, pemerintah di sana langsung mengerahkan pasukan terbaiknya untuk menangkap Rambo, hidup atau mati. Willy yang masih shock dengan kejadian tadi, ia didatangi oleh kolonel yang bernama James. Diketahui James ini dulunya adalah atasannya Rambo saat masih aktif jadi tentara. Tujuan James ke sana untuk memperingati Willy agar segera menghentikan misi penangkapan Rambo karena ia khawatir kalau misi ini diteruskan, semua pasukan yang ia kerahkan akan habis dibantai oleh Rambo. Namun di sini Willy tidak menghiraukan perkataan James. Ia memilih untuk melanjutkan misi itu karena ia sudah terlanjur malu kalau ia harus menyerah begitu saja. Man who's the best to kill. Period. Job was to dispose of enemy personnel. Keesokan harinya, terlihat semua pasukan yang dikerahkan untuk mencari keberadaan Rambo sudah berada di tengah hutan. Meski mereka semua takut untuk menghadapi Rambo, namun mau gimana lagi, tugas harus dilaksanakan. Di sisi lain, Rambo yang sedang bersembunyi tidak sengaja bertemu dengan bocah yang sedang berburu di sana. Yang itu cukup buat Rambo khawatir keberadaannya akan ketahuan oleh mereka.
Dan benar saja, akibat ulah si bocah itu memberitahukan kepada ayahnya, seketika itu posisinya sudah diketahui oleh pasukan yang sedang mencarinya. Merasa terdesak, Rambo pun berusaha kembali ke persembunyiannya. Melihat Rambo berusaha kabur, mereka pun dengan membabi buta langsung menghujani Rambo dengan tembakan. Namun dengan skenario sutradara yang ingin Rambo hidup, tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenainya. Melihat anak buahnya tidak berani untuk menyerangnya lagi, pemimpin pasukan itu lalu mengeluarkan senjata andalannya sebagai jalan terakhir untuk menghabisi Rambo. Mereka yang mengira Rambo sudah mati dengan gembiranya merayakan keberhasilan mereka. Namun beda halnya dengan Willy yang masih was-was karena jasad Rambo masih tidak kelihatan. Alhasil ia menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan jasad tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat Willy bersama James lagi ngumpul untuk membicarakan soal Rambo yang masih belum ditemukan. Terlihat Willy menyombongkan diri dengan keberhasilannya sudah berhasil membunuh Rambo. Just as well we never got a chance to find out. What the hell? You're a civilian. Namun di sisi lain, rupanya Rambo berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ia lalu menelusuri gua itu untuk mencari jalan keluar agar bisa balas dendam atas perbuatan Willy kepada dirinya. Setelah berhasil keluar dari gua itu, Rambo tidak sengaja melihat rombongan mobil yang sedang menuju ke kota. Melihat kesempatan itu, ia lalu membajak mobil tersebut untuk bisa sampai ke kota tujuannya. Di sisi lain, Will dapat kabar bahwa Rambo masih hidup dan kini ia sedang menuju ke sana untuk balas dendam kepada Will. Mengetahui itu, Will lalu mempersiapkan pasukannya untuk menyambut kedatangan Rambo ke sana. Rambo dengan mudahnya berhasil menerobos pertahanan yang mereka buat dan berhasil masuk ke kota itu tanpa perlawanan yang berarti. Sesampainya di sana, ia lalu membakar pom bensin untuk mengecoh polisi di sana agar tidak fokus untuk mencari keberadaannya. Will yang menyadari bahwa Rambo sudah ada di sekitarnya, ia lalu memerintahkan semua warga agar mengevakuasi dirinya masing-masing untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, ia dihampiri oleh James yang menyuruh Will untuk berhenti dengan kegilaan ini karena ia menyadari bahwa yang Will hadapi saat ini adalah mesin pembunuh yang sangat ditakuti. Namun di sini Will tetap ngotot dengan keputusannya yang membuat James enggan lagi untuk memperingati Willy. Di saat semua petugas teralihkan perhatiannya dengan berusaha memadamkan api, disitulah Rambo mulai beraksi. Namun di sini Will sudah mengantisipasi semuanya. Ia lalu dengan terburu-buru naik ke atas agar bisa melihat keberadaan Rambo sekarang. Melihat itu, Rambo dengan pintarnya lalu merusak aliran listrik di sana agar Will tidak mengetahui keberadaan ia sekarang. Setelah itu, Rambo langsung melancarkan serangannya dengan membombardir tempat di sana karena ia tidak main-main dengan hal itu. Di sisi lain, Will yang terdesak sangat dibuat panik dengan keadaannya karena ia sekarang sadar siapa yang ia hadapi saat ini. Namun tidak berselang lama, Rambo yang sudah mengetahui keberadaan Will tanpa ampun langsung menembaki atap itu. Namun ketika ia ingin menghabisi Willy, ia lalu dijegah oleh James yang menyuruhnya untuk tidak membunuhnya karena itu hanya membuat Rambo dalam bahaya.
Mengetahui yang menyuruhnya adalah James, mantan atasannya dulu, ia pun lalu menurut perkataan itu dan ingin menyerahkan diri agar dirinya tidak lagi dianggap sebagai kriminal di negaranya sendiri. Namun sebelum itu, ia pun curhat tentang nasibnya sekarang yang dianggap lemah oleh siapapun karena melihat penampilannya yang seperti gelandangan. Padahal dulunya ia dieluh-elukan karena sudah menjadi pahlawan di medan perang. Di akhir cerita, terlihat Rambo dibawa ke kantor sheriff untuk diadili seadil-adilnya. Namun dengan begitu, film pun tamat. Pesan moral yang cocok dalam film ini yaitu ialah itu. Saya Cok Lengzin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hiya, hiya, hiya.